Halo Pak, Kak. Ini belum mulai nih Kakak. Ya, sebentar ya Pak ya. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Oke ya. Ini adalah Vicon kita terakhir sebelum minggu depan Ya, kita kita ujian. dengar Pak. Ya, terima kasih Wilson. Minggu depan ya ujian kalau nggak salah. Tanggal mestinya ya hari Senin besok tanggal 18. Besok libur. Waduh. Minggu ini ada apa? Kita lihat. Kita lihat jadwal kita. Tim assignment sudah semua. Oke, 5 grup sudah masuk semua. Terima kasih. Rajin semuanya. Untuk minggu ini mestinya ada quiz ya. Quiz yang terakhir. Ya, quiz terakhir. Jangan lupa baru 8 student yang mengerjakan quiz. Ingat, quiz adalah bonus. Jadi kalau tidak dikerjakan sayang sekali. Bobotnya juga ada lumayan. Jangan sampai terlupakan. Dan kuisnya tidak susah. Tuh, yang sudah mengerjakan nilainya bagus-bagus. Yang memberi nilai bukan saya, by system. Jadi tidak susah. Masih ada 17 yang belum habis ini karena besok kan libur. Terus Jumat hari kejepit, Sabtu, Minggu. Nanti keburu kelewat. Tahu-tahu sudah tanggal 18. Ya, habis kita Vicon, silakan teman-teman kerjakan kuis. Karena baru 8 orang yang sudah mengerjakan. Jangan sampai terlambat. Sayang. Kenapa sayang? Karena kuis itu ada bobotnya. Berapa bobotnya kuis? Lumayan. Kuis 15% tuh. Lumayan. Tim assignment 15. Jadi kalau kuisnya ada, tim assignment lengkap, kemudian personal assignment-nya lengkap, setidak-tidaknya nilai Anda sudah aman sebanyak berapa tuh 50%, kemudian ditambah forum diskusi 10%, attendance yang saat ini 10%, 70% aman.
tinggal final exam. Kalaupun misalnya kurang nilainya masih bisa terbantu nilai tugas. Nilai tugas tidak ada yang jelek, asal mengumpulkan yang baik, jangan mengumpulkan asal-asalan. Dan sudah lewat ya. Tugas itu harus ada referensinya. Demikian juga nanti mengerjakan ujian juga harus ada referensinya. Jangan tidak ada. Referensi dalam ujian poinnya 5. Kalau tidak mengerjakan, ya poinnya berkurang 5. Kalau tidak ada referensinya. Jelas? Jadi kita harus perhatikan ini. Forum diskusi. Kita lihat attendance-nya. Wah, ini masih ada 4, 4, 7, 4, 7, 8 yang belum mengisi forum diskusi sesi tersebut atau week tersebut. Saya tidak pernah nutup forum diskusi, saya buka, saya selalu buka, tidak saya lock. Jadi silakan ini diisi. Karena bobot 10% tuh lumayan. Bisa membantu nilai akhir apabila ujiannya gagal. Ya, jadi masih ada 8 orang ini harus segera isi. Dan di sini kelihatan sebetulnya baru 10 dari 14. Ini malah baru 2. Ayo Devi. Baru 2 yang dikerjakan dari 14 forum yang aktif. Mohon aktif. Dari 3 thread Anda diwajibkan untuk mengisi 2 thread. Ya, siapkan. Kemudian lagi ya. Sini. Silabus. Kalau attendance itu kan attendance Vivicon, aman. Forum diskusi diamankan nilainya. Kurang dari 80% tidak akan mendapatkan bobot penuh. Harus di atas 80%. Silakan diisi mulai dari sekarang yang masih kurang. Quiz jangan lupa, tim assignment udah beres, personal assignment udah beres. Tinggal final exam. Bagaimana final exam kita? Mari saya kasih kisi-kisinya. Final exam kita adalah take away, take home exam. Take home exam gimana? Bawa pulang. Bukan bawa pulang sih sebetulnya, apa ya? Di-upload soalnya, kemudian di-download soalnya, kemudian di-upload jawabannya. Mulai hari Senin minggu depan, tanggal 18 Mei, kita ujian. Dan paling lambat dikumpulkan hari Minggu, tanggal 24 Mei. Itu ditulis hari Senin, Pak. Iya. Resminya Senin, tapi Senin itu bukan
24 jam, Seninnya adalah 12 jam, jam 12 siang, deadline. Kalau Anda bangun pagi jam 6 sampai jam 12 hanya 6 jam. Kalau kemudian ada pekerjaan kantor, kantor buru-buru ke kantor, sampai di kantor ada meeting dan sebagainya sehingga kelewat waktu. Atau lupa karena saking sibuknya. Atau saking buru-burunya lalai. Jadi ada 3 L kalau hari Senin dikumpulkan. Bisa lupa, bisa lewat waktunya, bisa terlewat momennya, dan bisa lalai. Yang dikumpulkan adalah lembar pertanyaan, bukan lembar jawaban. Ini konyol, tapi sering terjadi. Karena buru-buru tidak check and recheck yang dikumpulkan jawaban mata kuliah, ujian mata kuliah yang lain. Fatal, nilainya bisa 0. Sayang, waktunya sudah cukup. Bagaimana saya bisa katakan waktunya cukup? Hari Senin ambil soalnya. Soalnya ada soal kasus dengan pertanyaan essay. Jangan khawatir, soalnya saya bikin banyak. Jadi jangan khawatir nanti soalnya sama dengan teman yang enggak. Tidak. Kemungkinannya kecil soalnya sama. Saya bikin banyak. Jadi nggak usah khawatir akan sama dengan temennya. Jadi nggak usah tanya sama temennya. Kerjakan sendiri. Open book atau close book, Pak? Ya, kalau kalian kerjakan di rumah, bagaimana saya ngecek kalau saya tulis close book? Open book boleh dengan bantuan AI mengerjakan soal. Silakan kalau AI-nya bisa. AI-nya kalau bisa ya silakan. Anyway, ini mata kuliah digital. Kita di program studi digital business, digital business management, digital human resource management. AI itu adalah keniscayaan. Silakan. Namun ada aturannya. Jangan jadikan AI bosmu, tapi jadikan AI itu adalah alat. Artinya, dia memberikan apa ya, saran misalnya. Anda yang menentukan, bukan di copy paste. Tapi Anda melihat, karena mata kuliah kita adalah Human Resource Management. Bukan mata kuliah supply chain, bukan mata kuliah marketing. Jadi sudut pandangnya harus dari Human Resource Management. Dan tiap soal ada learning outcome-nya. Dan ada topiknya. Topiknya nggak nyambung, walaupun jawaban AI benar, Anda mendapat -5. Kayak cerdas cermat ya. Nilai tidak dapat diganggu gugat. Kayak cerdas cermat. Walaupun jawabannya benar, dibilang -5. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan topik.
harus sesuai dengan topik atau materi yang diujikan, harus mengacu pada referensi yang utama adalah textbook kita atau lecture note kita, itu referensi yang utama. Baru kemudian Anda silakan mencari, menambah jawaban yang berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas. Jadi ada permasalahan, ada kasus, kemudian ada 5 pertanyaan, dan masing-masing ada bobotnya. Pertanyaan pertama, bobotnya 10%, ya, learning outcome-nya adalah mendeskripsikan, menjelaskan digital HRM pada sebuah organisasi. Topiknya adalah Digital HRM Embedded in Organizational. Itu ada di topik week 1 dan week 2, minggu 1 dan minggu kedua. Lecture note-nya ada di LMS. Kemudian pertanyaan yang kedua bobotnya 16%. Itu learning outcome-nya 2. Anda diminta mengaplikasi strategi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Jadi implementasi, topiknya adalah implementasi digital HRM. Itu topik materi dari week 3 dan week 4. Lecture note 3 dan 4. Kemudian kasus yang pertanyaan ketiga. Bobotnya 20%, tapi learning outcome-nya sudah yang ketiga. Anda diminta menganalisa kinerja organisasi yang menggunakan digitalisasi. Jadi mengenai sosial media dan digital practice. Ini sudah masuk di topik 6, 7, 8. Di lecture note 6, 7, 8. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat, bobotnya lebih besar lagi. 27% dengan learning outcome yang keempat. Anda diminta mengevaluasi penggunaan teknologi di HRM pada sebuah organisasi. Ini kita bicara keberlanjutan organisasi, organizational sustainability, topik 9 itu. Ya, dan yang pertanyaan kelima, bobotnya 27%, Anda juga diminta mengevaluasi strategik dari digital HRM. X10. Susah nggak? Tidak susah. Tapi karena waktunya cukup banyak, 7 hari, ya, saya minta jawaban bukan jawaban singkat padat. Saya minta jawaban yang detail, jelas, sesuai rubrik penilaian. Jadi dibaca nanti di soal ada rubrik penilaian. Waktunya cukup lama.
Senin ngambil soal, hari Senin dibaca dulu kasusnya, dilihat pertanyaannya, dilihat lecture note-nya, atau textbook-nya, dibaca, dicari referensi-referensinya, begitu. Hari Senin. Hari Selasa, baru Anda mengerjakan misalnya satu soal dulu, soal nomor satu. Hari Rabu, soal nomor dua. Hari Kamis, soal nomor tiga. Hari Jumat, soal nomor empat. Hari Sabtu, soal nomor lima. Selesai. Jadi jawab yang sedetail, seteliti mungkin sesuai dengan rubrik penilaian. Hari Minggu, dilihat lagi, direvisi lagi kalau perlu, kemudian di-upload sebelum jam 12 malam supaya Anda bisa tidur nyenyak besoknya tanggal 25 bekerja kembali, ya. Jadi waktunya cukup kan, tidak ada masalah, ya enggak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini yang harus Anda download nanti hari Senin besok, soal ujiannya. Ujiannya tanggal tuh sudah bisa diupload dari jam 00. Tapi batas waktunya Seninnya jam 12. Udah kita lupakan hari Senin. Kita fokus hari Minggu tanggal 24 Mei sebelum ganti hari sudah di-upload. Kita kelas SDK. Baca petunjuknya, bacalah seluruh soal ujian dengan teliti. Itu hari Senin dibaca, dipahami sebelum mulai menjawab. Jangan lupa student ID ditulis di sini. Namanya ditulis di sini. Tanda tangannya tinggal di orek-orek di sini tanda tangannya. Jangan lupa. Ya. Kerjakan ujian secara mandiri. Udah, nggak usah khawatir. Nggak usah kerja teamwork atau seperti ngerjakan apa tugas kelompok. Ya, ini sendiri saja. Karena saya bikin soal banyak. Boleh alat bantu AI? Ya, kalau saya bilang saya nggak boleh, saya nggak tahunya dari mana. Tapi saya minta setiap jawaban ada referensinya. Itu aja. Referensinya bukan dari AI gitu, bukan. Referensinya dari jurnal kah, dari berita kah, dari eh, laporan kah, laporan perusahaan atau apa. Jawaban diketik rapi, tidak tulis tangan dalam selembar kertas. Bukan, kita paperless. Binus untuk hal ini kebijakannya adalah paperless dan kita sudah belajar digital HRM itu tujuannya adalah paperless. Jadi ngerjakan soalnya ketik dan kemudian jawaban di save dalam format PDF.
melalui portal LMS. Itu kapan? Paling lambat tanggal 24 Mei hari Minggu. Nama filenya pertama NIM, kode kelasnya adalah SDEK, kode mata kuliah MJMT 6478038 Digital Human Resources .pdf. Jadi harus clear, sama semua standar. Dan pastikan ini supaya tidak 3L, tidak lupa, tidak lewat waktunya, tidak lalai. File yang diunggah adalah mata kuliah yang saya ampu. Jangan kirim mata kuliah lain, ujian mata kuliah lain ke saya. Saya nggak bisa tuker-tukeran jawaban kalian dengan dosen lain. Saya hanya menilai untuk mata kuliah Digital Human Resource Management. Dan yang terpenting, tidak boleh filenya korup dan bisa saya buka. Kalau file korup atau file yang nggak bisa saya buka karena tidak pakai PDF formatnya, sehingga saya tidak bisa baca apapun, hanya apa tulisan-tulisan, simbol-simbol yang saya nggak jelas, bukan huruf Latin, ya mohon maaf, saya tidak bisa menilai. Kesalahan tersebut akan diberikan nilai 0. Ya. Jadi supaya jangan salah, jangan hari Senin, supaya tidak terburu-buru. Cukup waktunya tadi. Sudah kita hitung waktunya cukup. Ini jangan lupa learning outcome-nya. Kemudian nanti ada soal dengan 5 pertanyaan, ada masing-masing babotnya. Note, harap menyantumkan referensi dalam jawaban. Tiap soal atau dijadikan satu. Tiap soal lebih baik referensinya ada. Mau dijadikan satu, silakan, yang berkaitan dengan masing-masing soal tersebut. Yang terpenting Anda menulis itu bukan analisa semata-mata, tapi ada acuannya. Oke. Yang jangan lupa adalah rubrik penilaian. Nah, ini penting. Yang saya minta jawabannya, waktunya cukup, jawabannya sedetil mungkin, sejelas mungkin. Patokannya adalah yang nilai 85 sampai 100. Learning outcome satu untuk soal nomor satu, topiknya adalah digital HRM pada sebuah organisasi. Anda diminta mampu menjelaskan, learning outcome satu, menjelaskan 4 aspek digital HRM sesuai konteks soal, dilengkapi dengan contoh konkret secara detail dan sesuai kasus. Jelas? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, soal kedua di hari ketiga, ya kan, hari Rabu dikerjakannya. Anda dihitung mampu mengimplementasikan 3
minimal 3 strategi berbasis budaya dalam digital HRM secara konteks soal, sesuai konteks soal, dengan lengkap dan disertakan dengan contoh yang relevan. Artinya, kalau tidak ada 3 strategi, tidak ada contoh yang relevan atau kurang relevan, ya nilainya sudah kelihatan di situ. Ah, ya pokoknya dikerjakan aja lah, cukuplah beginilah. Ya, saya bisa melihat, oh tidak ada strateginya, tidak ada ininya, ya 50, gampang. Demikian juga lanjut ke pertanyaan nomor 3 yang berkaitan dengan sosial media digital HRM. Anda diminta sudah harus mampu menganalisa 4 pertimbangan kebijakan penggunaan sosial media untuk fungsi SDM sesuai konteks soal secara detail dan jelas. Mampu menganalisa. Sedangkan learning outcome yang keempat, ingat, subjeknya adalah organizational sustainability yang berkaitan dengan keberlanjutan. Mampu mengevaluasi setidaknya 4 dampak digitalisasi fungsi SBM untuk upaya keberlanjutan. Dan yang kelima, Anda diminta mengevaluasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan strategis sesuai konteks soal. Ya, ini yang diminta untuk take home exam. Kenapa kok detail begini, Pak? Ya, karena waktunya cukup. Anda bisa open book, Anda boleh pakai AI. Si AI boleh ditanya, tapi dari mana referensinya jangan lupa. Cukup jelas sampai di sini? Maaf Pak, izin bertanya untuk referensi apakah harus dalam APA style? Enggak harus. Silahkan aja. Pokoknya poin-poin referensinya jelas. Bagus, terima kasih pertanyaannya. Saya minum dulu ya, haus. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke review terakhir. Pada review terakhir ini, review yang kedua, kita akan mereview topik 6, 7, 8, 9, dan 10. Di mana ini learning outcome-nya adalah analisa dan evaluasi. Untuk topik, sebentar, ini, nah, bisa kan? Oke. Untuk topik 6, 7, 8, itu learning outcome-nya adalah analisa. Menganalisa digital HRM, kinerja digital HRM pada sebuah organisasi. Jadi Anda bisa mengerti, memahami apa itu social media tools, penggunaan sosial media dalam organisasi, kemudian kebijakannya seperti apa dalam mengimplementasikannya. Jadi kalau kita tahu
penggunaan sosial media dalam human resources. Apa sebetulnya pesan yang ingin dicapai melalui sosial media? Kita bicaranya digital sosial media ya, jadi bukan yang analog atau yang printing seperti koran dan sebagainya, lebih ke digital sosial media yang bisa dijangkau di mana saja, kapan saja, sejauh penggunanya membawa minimal smartphone atau ya di kantor. Tapi kalau bawa handphone, smartphone pasti bisa connect. Handphone genggam yang digenggam. Saya rasa ini handphone ini tidak kita genggam kalau kita sedang tidur, kalau kita sedang mandi, atau kita sedang beribadah. Ya kebangetan juga ya di beribadah kok sambil megang handphone. Handphonenya ditaruh di laci, di saku, di tas, di silent. Karena kita mau connect-nya, online-nya ke atas. Jadi handphonenya ditinggal. Tapi selebih itu, makan pun kita pegang handphone. Anda mendengarkan saya, Anda masih pegang handphone. Ya, karena saya pakai perangkatnya di handphone, Pak. Oh iya, betul. Nah, oleh karena itu, sosial media ini hampir bisa mengkonek semua orang dan merupakan alat dari pemilik perusahaan, employer, untuk mengkampanyekan brand dari perusahaan tersebut atau produk dari perusahaan tersebut. Selain mengkampanyekan brand, mengkampanyekan barang dan jasanya, sosial media nih sekarang sudah diberke untuk membuka lowongan pekerjaan. Kalau dulu zaman saya cari kerjaan, buka koran, koran Kompas, koran apa lagi ya, dulu zaman saya Republika, ada Media Indonesia dulu juga ada korannya. Tapi yang terutama Kompas. Kemudian cari di kolom lowongan kerja. Atau kalau enggak ada iklannya, perusahaan besar membuka lowongan kerja. Ada iklan baris, ada iklan yang cukup besar. Nah, di situ kemudian kita membuat CV, membuat file untuk ini dalam satu file map, kita kemudian langsung datang ke kantornya. Bawa map tersebut, diserahkan, kemudian ditunggu, dikasih nomor, atau kemudian dikasih tahu, oke nanti ada tes tanggal sekian, bla bla bla. Ntar kembali lagi ke kantor tersebut. Wah, prosesnya banyak sekali. Dan papernya banyak sekali. Penggunaan kertasnya banyak. Yang sehabis itu biasanya dibuang kalau nggak diterima. Diterima pun juga habis itu dibuang kali. Sekarang ini tidak. Tidak perlu datang ke kantornya. Mengisi lowongan kerja melalui handphone cukup bisa. Seperti Anda mengerjakan ujian dari handphone, ya bisa saja kalau mau dari smartphone. Mempermudah. Jadi membuka lowongan kerja baik itu internal, eksternal job opening melalui sosial media. Kemudian berita-berita event, CSR, volunteering, promo. Dan yang satu lagi adalah memperkenalkan
perusahaan. One day at a company. Kan biasanya ada di kolom home, ada about, ada who we are, siapakah kami, kami adalah ini, visi misinya ini, strukturnya seperti ini, board of director, board commissioner, one day at company, itu menjelaskan semua. Bisa ditambah dengan virtual, misalnya virtual ke pabrik, bisa juga. Banyak cara. Yang intinya 4 hal ini yang merupakan eh, apa ya, pesan yang ingin disampaikan melalui sosial media oleh sebuah perusahaan. Nah, kenapa perusahaan melakukan itu? Karena ini bagian dari SDM-nya, sumber daya manusia, MSDM, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Division atau Human Capital Division pada sebuah perusahaan. Ada 7 best practice. Penggunaan sosial media juga digunakan untuk memberikan rasa aman, security kepada employee. Seperti LMS Anda, itu memberikan rasa aman bagi setiap mahasiswa. Private, security-nya jelas. Yang bisa membuka hanya kalian sendiri, kecuali passwordnya diberikan kepada kalayak ramai. Tapi yang sifatnya untuk nilai ujian dan sebagainya, Anda yang bisa membuka. Dan kemudian tadi hiring the right people, ya, bisa langsung to the point. Misalnya kita butuh karyawan dengan keahlian tertentu, nah itu bisa langsung mencari orang yang tepat melalui sosial media ini. Best practice-nya di sini, human resource. Kemudian memanage, mengefektif tim juga melalui sosial media dari perusahaan untuk kompensasi yang fair dan performance based, ya, kinerja itu bisa terlihat secara objektif. Bahkan training juga melalui LMS-nya, ya kayak kita, LMS kita ini kan sebetulnya ya kayak training sekolahan kita ini, kayak perusahaan menggunakan juga learning management system dan seterusnya. Nah, untuk itu penggunaan digital pada HRM perlu adanya kapabilitas pemahaman mengenai HRM yang mature. Sebentar. Loh, kok kembali lagi. Di mana diperlukannya maturity ini, capability yang mature, agar digital HRM practice ini bisa bermanfaat untuk social networking pada line manager, bisa terjadi konsistensi HR practice sehingga menguatkan sistem HRM yang lebih baik. Untuk itu, sosial media harus transparan, harus bisa memberikan proteksi dan respect the audience. Banyak yang lupa ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada live stream YouTube aja, kemudian orang kan bisa berkomentar ya. Misalnya ada podcast, ada atau ada apa, terus pada saat sedang streaming, kemudian komentar-komentar itu kadang-kala dia lupa kali ya. Audiens ini tidak respect
kok kasar komentarnya, atau kadang disepelekan audiensnya, bisa juga tersinggung. Padahal jejak digital itu nggak pernah bisa dihapus loh. Di komputer kita udah nggak ada, udah dihapus. Iya, tapi jejak digitalnya, langkah footprintnya kalian, itu tetap masih bisa terlacak. Kasus apa tuh yang kemarin, yang masih langsung fufa-fufa itu kan jejak digitalnya terlihat, ter- terpampang. Kalau dilacak, kita tuh bisa ketahuan, oh ini suka ke situs-situs ini rupanya, situs judul atau apa. Bisa ketahuan, bisa merusak kredibilitas. Jadi hati-hati ya, penggunaan sosial media ini kita harus sangat bijak dan respect. Untuk itu, perusahaan memerlukan adanya policy, kebijakan. Tipe polisinya itu ya yang berkaitan dengan public policy, advocacy policy, personal policy, kebijakan profesional, dan insurance policy. Nah, ini keperluannya adalah dua hal ya, untuk dalam kebijakan governance, untuk tata kelola yang lebih baik, jadi yang sifatnya mengenai etik, kewajiban, mandatori, standar atau best practice, keuangan dan risiko bisa terkontrol dengan baik. Atau yang berkaitan dengan operasional, IT security-nya, human resource, komunikasi, administration, aturan kerja, bisnis, dan kesejahteraan karyawan. Lanjutnya kita masuk gamification. Game, permainan. Kita mau kerja atau mau main? Itu zaman dulu tuh. Zaman saya dulu, Gen X, di tempat kerja, wah jangan coba-coba main-main game. Kamu mau kerja apa mau main? Ya sekarang juga gitu ya. Kamu datang ke perusahaan, terus kamu cuman main game atau nonton Netflix, misalnya, nonton drakor. Kerjaan saya udah selesai Pak, udah beres nih, tinggal di Bapak lihat. Kan saya tinggal nunggu dari Bapak apa, kalau udah Bapak periksa apa yang saya harus perbaiki, saya perbaiki. Jadi ya saya main game, kebiasaan, merupakan gamification itu sudah budaya dari milenial, ya nggak? Kenapa nggak kemudian perusahaan membuat aturan main yang seperti melakukan game? Karena itu kesukaannya, budayanya generasi ini. Sehingga goal yang ingin dicapai perusahaan tuh ada apa, seolah-olah melakukan suatu permainan, ada kompetisinya, ada rewardnya, bisa terlihat progresnya, resultnya, siapa yang mencapai top skornya, sukses diberi penghargaan. Jadi terpacu terus. Wah, saya dapat poin. Wah, saya naik nih. Wah, gajinya naik. Wah, ada bonus. Terjadi kompetisi dan apa, progres ini bisa dibandingkan gitu, misalnya dengan temannya dan yang lainnya. Sehingga terjadi kompetisi yang sehat dan transparan. Itu intinya mengenai gamification. Oleh karena itu, gamification dimanfaatkan perusahaan untuk membuat team building, memotivasi, memberi reward, untuk mengubah perilaku yang tadinya main game beneran, sekarang gamenya adalah untuk
kemajuan bersama perusahaan maupun karyawan itu sendiri, dan ada aturan leadershipnya. Nah, gamification ini bisa di bidang accounting, finance, administrationnya, di bidang human resource dan learning and development, di facilities manajemen, pengelolaan, maupun dalam pengembangan produk dan bisnis. Dalam semua hal bisa dikaitkan. Kemudian kita masuk ke trainingnya, training and development, pengembangan. Pemanfaatan dalam digital HRM, tetap training itu harus dilakukan dengan suatu sistem, sistem training. Sistemnya apa? Training memerlukan analisa, menganalisa apa yang diperlukan untuk training ini. Ya, supaya karyawan yang ikut training bisa memiliki skill tertentu, mempunyai knowledge yang diinginkan perusahaan, mempunyai behavior, perilaku kerja yang seperti diinginkan perusahaan, product knowledge misalnya, skill juga. Nah, oleh karena itu dianalisa sesuai dengan data yang diperoleh perusahaan. Ada kekurangan dalam penjualan, karyawan masih kurang terlatih atau dan sebagainya. Nah, dari analisa tersebut semua kemudian training mulai direncanakan, didesain dengan baik, ya. Kemudian setelah didesain, diimplementasikan. Ada kalender waktu tertentu. Selanjutnya harus dievaluasi. Dievaluasi agar kita tahu apa yang diperoleh dari hasil training itu. Bisa untuk menjadi analisa strategik, bisa kemudian juga menjadi evaluasi untuk perbaikan training yang selanjutnya. Jadi training ini ada roadmap-nya, ada kompetensinya, feedback-nya, dan pesertanya jelas harus dapat hasil dari training dan bisa dijalankan dalam perusahaan. Jadi training need analysis, training kemudian didesain, didevelop, diimplementasi, dan dievaluasi. Ini yang disebut sistem model of training, training development process. Dan dalam online training ya sama seperti ini. Ini sebetulnya IDEA ini adalah rumus yang tetap. Tanpa adanya analisa, kemudian training tidak didesain sesuai dengan kebutuhannya, maka training itu hanya abal-abal atau pemborosan, pemborosan anggaran. Yang penting anggarannya keluar. Anggaran ratusan triliun untuk embek, embek, tapi tidak didesain dengan baik. Yang dilihat adalah infrastruktur yang kita buat. Kita harus bikin dapur, kita harus bikin uh, sarana transportasi. Karyawannya harus dikasih kaos kaki, harus ini. Tapi apa sih yang dibutuhkan dari embek ini? Perbaikan gizi yang seperti apa? Kalau hasil yang kemudian outputnya adalah cuma telur puyuh, kacang goreng, sama lele. Apa hasilnya? Ya karena budgetnya berkurang. Nah ya berarti tidak didesain kerjanya dengan baik. Itu loh. Pengukuran hasil training itu ada metriknya. Dan
metrik ini perlu sekali karena training itu ada biayanya. Return on investment-nya bagaimana? Terjadi nggak learner engagement-nya? Course completion, kom, apa, uh, completion rate-nya bagaimana? Assessment rate-nya, assessment score-nya, apakah kinerja karyawan setelah training lebih baik? Ini beberapa metrik yang diperlukan untuk mengevaluasi. Nah, dari metrik tersebut, manajemen bisa melihat apa yang dipelajari oleh staf dalam training program gitu. Kemudian ada nggak peningkatan skillnya? Apakah training ini bisa meningkatkan atau bisa membuat perusahaan mencapai bisnis goal-nya? Efektif atau tidak trainingnya? Dibanding investmentnya, bagaimana return on investmentnya? Dan seterusnya. Nah, di selain digital HR metric untuk training juga ada 11 key metric untuk human research yang berkaitan dengan penggunaan digitalisasi. Mulai dari absent rate manager, overtime expense, employee productivity, kemudian tadi masalah training yang bisa dilacak ya. Jadi seperti LMS kita, efisiensinya, sampai kemudian bagaimana kesejahteraan karyawan. Karena bagi HR, human resource, employee happiness tidak stres. Sekarang banyak yang bertanya, apa stres kerja itu perlu nggak, Pak? Kalau nggak ada stres kerjanya, orang santai, Pak. Tapi kalau ada stres, tekanan, dia akan berusaha. Ya, stres itu terjadi untuk mencapai suatu tujuan. Tapi kalau stres yang terus-menerus tanpa kejelasan tujuan, artinya bisa menimbulkan keputusasaan. Karyawan bisa merasa, ah, terus arahnya kemana? Mau dibawa kemana kita? Kondisinya ekonominya susah, ini susah, tidak ada jalan keluar. Kabur aja dulu deh. Terus kemudian kabur sana ke Yaman. Itu kalau kita yang punya perusahaan atau kita manajer yang diminta mengelola perusahaan, justru kita harus melihat bagaimana employee itu bisa sejahtera, bisa bekerja dengan nyaman, bisa enak. Dan jangan sampai ada yang kabur, turnover rate-nya bagaimana? Kabur sukarela, voluntary turnover. Ya kalau misalnya yang memang nggak diperlukan ya kabur-kabur sana. Tapi kalau talent yang berbakat karena tidak merasa dapat pekerjaan yang benar, tidak mendapat kondisi yang baik, ya kabur aja. Saya cari di tempat lain, di negara lain hidupnya lebih enak. Negara lain lebih menghargai uh, kemampuan saya. Ini harus ada retentionnya, jangan kemudian silahkan saja. Karena kalau kita bicara karyawan, itu aset bagi perusahaan. Aset yang membuat perusahaan semakin maju. Kita udah mentraining karyawan, karyawannya bisa skillnya lebih baik.
Kita yang mentraining, dia tidak merasa nyaman di perusahaan, terus kemudian keluar. Biaya trainingnya sih apa yang mau ganti? Terus kemudian knowledge yang dia sudah miliki, siapa yang bisa memanfaatkan? Perusahaan lain yang memanfaatkan. Ya berarti kita sekolahan aja dong, memberi sekolah gratis. Sekolah gratis saja sekarang malah hilang ya. Memberi sekolah gratis bagi kompetitor. Jadi retention rate itu penting sekali. Kemudian menjaga turnover itu juga penting. Karyawan yang bekerja dengan senang, dia akan bersemangat kerja dan sukarela bekerja dengan baik. Bukan sukarela tanpa gaji, maksudnya dengan tidak tertekan. Pencapaian target perlu, tapi harus ada reward. Ada yang dicapai, termotivasi para karyawan. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke learning outcome yang 9 dan 10. Topik 9 dan 10 learning outcome yang keempat. Evaluasi, mengevaluasi teknologi yang digunakan dalam HRM. Mengevaluasi artinya kita harus memahami dulu, understand mengenai kebijakan employee, employee privacy, company right, employee right, human resource policy. Itu harus menjadi dasarnya. Digital HR privacy and security, data protection, information security policy, itu berkaitan dengan semuanya sampai masalah storage, disposal, itu juga ada aturan mainnya. Jangan sampai dokumen perusahaan hilang, misalnya. Kemudian ada NDA kan, non-disclosure agreement, itu untuk menjaga masalah protection dan security perusahaan informasi. Jadi information security policy itu penting sekali karena menjadi guideline. Kemudian menjelaskan komunikasi, role dan kewajiban yang ada hierarkinya mengenai legal liability, outline incident management and business continuous plan. Jadi semua dikoordinasi, diatur dengan baik. Ada aturan mainnya yang jelas. Ada hierarkinya yang lebih tinggi tentunya mempunyai akses yang lebih dalam perusahaan. Itu tadi mengenai organisasi. Sekarang kita masuk ke sustainability. Kalau kita bicara sustain, bicara keberlanjutan, itu ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah perusahaan bekerja untuk mendapatkan profit, jelas. Orang bekerja untuk mendapatkan gaji, penghasilan, itu jelas. Tapi tidak semata-mata profit. Perusahaan mendapat profit, karyawan mendapatkan gaji, masyarakat lingkungan mendapatkan kesejahteraan, lingkungan mendapatkan peningkatan kondisi yang lebih baik. Jadi ada 3, ekonomi, sosial, lingkungan atau environment. Atau gampangnya people, planet, dan profit. Jadi kita tahu sekarang
Yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi and economic effect itu ya profitability. Yang dibutuhkan individu yang bekerja, kepuasan bekerja, diperlakukan secara baik, employability of human resource. Kemudian yang berkaitan dengan sosial masyarakat, yang ada peningkatan kesejahteraan public health misalnya. Yang berkaitan dengan lingkungan, lingkungan yang menjadi lebih baik. Sekarang kalau perusahaan tambang dari hulu dihilirisasi, ditambang, diolah, kemudian dijual hasil setengah jadi, bukan hasil mentahnya saja. Hilirisasi, baik nggak? Baik bagi loh perusahaan untung. Daerah tersebut hasilnya meningkat, produknya, GDP-nya meningkat. Loh, dulunya ekspor hanya nilainya eh, puluhan ribu per metrik tonnya, sekarang nilainya ratusan ribu per metrik tonnya karena sudah setengah jadi. Yang untung siapa? Perusahaan. Bagaimana masyarakat yang sekitarnya? Wah, ngeluh. Sejak ada pabrik itu, polusi udara, polusi suara, limbahnya nggak tertahankan. Yang dulu saya punya air minum bisa diminum, sekarang tidak bisa, harus beli aqua. Mata airnya sudah rusak, sungai rusak, ecological rusak, tidak ada sejahtera. Jadi yang untung hanya profit bagi perusahaan dan individual effect. Misalnya ya karyawannya bekerja digaji, tapi kesejahteraan karyawannya tidak dipikirkan. Kalau kita mau bicara konsep sustainable, untung itu bukan hanya untung bagi perusahaan, untung itu bagi lingkungan. Lingkungannya bisa lebih baik dibanding sebelum perusahaan itu ada. Sosial masyarakatnya juga lebih baik. Kalau tidak, itu artinya keuntungan perusahaan itu hanya merampas ecological yang sebelumnya sudah baik. Terakhir-terakhir ini lagi ada nobar viral yang di Bedel, ya, yang bicara mengenai tanah Papua. Mungkin Anda tahu pesta babi. Ya, itu sedih kalau saya sudah nonton pengerusakan lingkungan, menyepelekan hak-hak masyarakat adat, perbuatan sewena-wena seperti kolonial. Kalau terjadi terus, ya akan ada yang menjerit. Kalau saya menjerit, kamu harus lebih susah. Akan terjadi konflik. Kenapa bisa terjadi konflik? Karena tidak sustain, tidak seimbang. Kalian merampas hak hidup saya. Jadi ekologikal nggak bisa diabaikan. Dalam suatu perusahaan bekerja, konsep sustainable ini harus diperhatikan benar-benar. Perusahaan bisa berkembang dengan baik, masyarakatnya sejahtera, lingkungannya lebih baik, itu konsepnya yang diperlukan. Oke. Kemudian model strategik, intinya business value itu bisa menjadi share value optimization melalui strategi GSL,
triple bottom line business. Ini tadi yang kita bicara mengenai sustainable itu tiga bottom line. Ekonomi, lingkungan, dan sosial. People, planet, profit. Dan lebih lanjut lagi, kita sudah bicara social value maximizing. Non-profit, non-profit bagi perusahaan, tapi men-share profit kepada masyarakat, social value. Demikian review saya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Devi, Julie, Nisa, Vin, Via, Yahya, Zulkifli. Bethesda apakah ada, Pak? Ya, bagaimana? Atas nama Bethesda? Oh, ada semua ini. Sudah. Ini yang baru yang sesi 1. Jumlah mahasiswa 25, yang hadir 25. Nah, ini yang kedua, Abdurrahim Kavitarigan, Ayu Selvia, Bethesda Suryandari Yusuf. Betul? Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih Bethesda. Devi Indah Noviarini, Gamar Kuncoro, Irsal. Hadir, Pak. Terima kasih Irsal. Jason, Julie, Kelvin. Hadir, Pak. Terima kasih Kelvin. Kevin. Bapak. Terima kasih. Rizky. Hadir, Pak. Terima kasih Rizky. Melisa. Melisa ada, Muhammad. Pak. Terima kasih Melisa. Muhammad Maharaf. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan hadir, Pak. Terima kasih Ridwan. Nisa Nur Hasanah. Raifin Rawung. Rania. Rania hadir, Pak. Terima kasih Rania. Sonia. Doni hadir, Pak. Terima kasih Sonia. Tiara. Tiara hadir, Pak. Terima kasih Tiara. Via. Wilson. Ada Wilson tadi kelihatan. Yahya. Dan Zulkifli. Oke. Sip. Jumlahnya 25.
Kok ke sini? SDEK. Udah semua. Tinggal ini absen-absen yang di forum, yang belum ngisi forum, segera isi forum. Kemudian untuk kuis minggu ini jangan sampai terlewat. Ya. Dan minggu depan ujian, kerjakan dengan baik. Yang dikumpulkan lembar jawabannya saja, mata kuliah kita, dan jangan dikumpulkan hari Senin, kumpulkan di hari Minggu, supaya tidak ada kesalahan, tidak terburu-buru sehingga lalai, lewat, dan lupa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak Johannes. Terima kasih, sama-sama.